Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Melanjutkan pemahaman kita terhadap firman Allah Ta'ala surat Al-Fat, surat yang ke-48 masuk ayat yang ke-27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad sadaqallahu rasulahu ru'ya bil haqq. Laqad, benar-benar sungguh, sadaqah, telah membenarkan Allah rasulahu, kepada rasulnya, ar-ru'ya bil haq, tentang ru'ya, tentang mimpinya dengan hak, dengan kebenaran. La tadkhulunnal masjidal haram, demi sungguh pasti engkau akan masuk ke dalam Masjidil Haram, insyaallah, amininya, dalam keadaan aman, muhalliqina ru'usakum, mencukur rambut kepalamu, wa muqassirin, dan memendekkannya, la takhafun, dan tidak kalian merasa takut. Fa'alima ma lam ta'lamu, maka dia Allah mengetahui malam, apa yang tidak ta'lamu, apa yang tidak kalian ketahui. Faja'ala min duni dzalika, maka dia menjadikan min duni dzalika, selain daripada demikian itu, fathang qariba, suatu kemenangan yang amat dekat. Demikian terjemah. Ketika Nabi di Madinah, sebelum beliau berangkat ke Makkah untuk umrah pada tahun ke-6 Hijriah, bersama-sama dengan para sahabat-sahabat, kira-kira 1.500 orang. Lalu mereka tertahan dan ditahan di Hudaybiyah. Maka terjadilah namanya perjanjian Hudaybiyah yang terkenal, di mana Nabi balik ke Madinah, tidak jadi masuk Masjidil Haram. Padahal Nabi sebelumnya bermimpi bahwa beliau sampai ke Makkah, masuk Masjidil Haram, melaksanakan tawaf dan sa'i, kemudian tahlul. Ada sahabat-sahabat malah mencukur kepala, ada yang sekedar memendekkan. Mimpi beliau itu beliau sampaikan kepada sahabat-sahabat. Dan kita tahu mimpi Rasul adalah kebenaran. Tetapi lantaran gagal dan tidak jadi ke Makkah, jangankan untuk tawaf, sa'i dan tahlul, malah mereka, orang-orang Quraisy, melarang, menghambat supaya Nabi jangan masuk kota Makkah. Tertahan beliau di Hudaybiyah. Setelah melakukan perjanjian, Nabi kembali ke Madinah menjadi CME. Tahu CME? Ejekan, nolokan bagi orang-orang munafik, di mana mereka mengatakan Rasulullah menjanjikan kepada kita untuk masuk Masjidil Haram.
tawaf, sa'i dan tahalul. Ada yang cukur, ada yang milik rambut. Ternyata tidak. Itu mereka lontarkan untuk mengolok-olok. Kalau bahasa wakno, tapi kok. Tapi kan masuk Masjidil Haram. Jadinya nada menghina, mengejek, mencemooh atau mengolok-olok. Dan memang orang-orang munafik itu sepanjang zaman wataknya seperti itu. Munafik siko adalah orang-orang kafir di zaman Nabi yang pura-pura Islam, yang mereka begitu rapi menyembunyikan kekafirannya, permusuhannya. Bahasa waknya memang harimau bulu kambing lah, Musa bulu ayam. Manjili olok-olok cemeh. Apa itu? Tapi Nabi menjanjikan bahwa kita akan masuk Masjidil Haram. Nyatanya kan tak. Sehubungan itu turun ayat ko, laqad sadaqallah. Laqad sadaqallah. Sungguh. La itu sungguh, qad sungguhnya. Berarti sebenar-benar sungguh. Takkid namanya. Sebenar-benar sungguh sadaqallah, membenarkan Allah. Apa yang Allah benarkan atau membuktikan kebenaran mimpi Rasulnya. Sadaqallahu, membenarkan Allah akan Rasulnya, ru'ya, mimpinya. Bahwa mimpi Rasulullah itu beliau akan masuk Masjidil Haram. Di mana sebelum berangkat ke Makkah dan sebelum terjadi perjanjian Hudaybiyah, hal itu Nabi ceritakan kepada sahabat-sahabat. Mereka bergembira ria bahwa mereka pasti akan masuk Masjidil Haram dan bisa melaksanakan umrah serta mengunjungi sanak saudara. Cuma tidak jadi di tahun itu, di tahun ke-6 Hijriah. Lalu di tahun berikutnya, lantaran orang-orang kafir Quraisy Makkah melanggar perjanjian itu, mereka yang berjanji dan mereka yang bikin janji, tapi mereka yang melanggar. Pelanggaran janji itu dijadikan Rasulullah suatu alasan untuk masuk Masjidil Haram, umrah qada. Maka apa yang jadi mimpi Rasulullah itu diwujudkan oleh Allah, dibenarkan oleh Allah. Memang sabana mana terjadi, Rasulullah dengan para sahabat-sahabatnya lebih banyak jumlahnya daripada kaum muslimin yang dibawa ketika perjanjian Hudaybiyah. Itu ketika tadi namanya Futuh Makkah tahun ke-8 Hijriah. Bara lamun tertunda 2 tahun. 2 tahun tertunda. Jadi ar-ru'ya bil haq. Ru'ya, mimpi. Untuk menjadi catatan di kita, mimpi para rasul adalah wahyu. Nabi Ibrahim bermimpi menyembelih anak, wahyu. Dan kadang wahyu itu diterima oleh Nabi melalui mimpi. Jadi mimpi para Nabi adalah kebenaran.
Kalau mimpi awak rasian, bisa jadi pengana adik kasinan yang tabawa dalam mimpi. Di rasian kita basuh. Di awak namanya rasian. Itu maka dibagi dalam mimpi itu. Mimpi yang benar, mimpi yang baik datang dari malaikat atas perintah Allah. Mimpi yang buruk yang menakutkan dari setan yang mempermain-mainkan orang ketika tidur. Dan mimpi agak-agak minta lapar di siang hari. Maka yang tersimpan di alam bawah sadar kita keluar melalui mimpi. Tapi Rasul tidak. Mimpi Rasul tidak. Apa yang beliau lihat dalam tidur beliau adalah kenyataan. Nah, termasuk ketika beliau di Madinah dulu, beliau dalam tidur menyaksikan sendiri beliau dan para sahabat-sahabat masuk Masjidil Haram untuk umrah, kemudian tawaf, sa'i dan tahalul. Itu ada yang mencukur rambut kepala, namanya muhalliqin al-halaq. Ada yang sekedar memotong rambut, muqassirin, taksir. Kedua-duanya boleh, tapi lebih utama mencukur rambut. Tanda telah selesai umrah. Allah buktikan kebenaran mimpi Nabi itu. Apa pelajaran kita sih? Yang pertama, janji Allah benar. Dan apa yang Allah janjikan benar. Yang kedua, apa yang dikatakan Rasul benar. Karena Rasul itu sadiq, orang yang benar, al-masduq, dan orang yang dibenarkan. Apa yang beliau ucapkan adalah kebenaran. Karena beliau mengucapkan sesuatu bukan berdasarkan hawa nafsu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Itu surah An-Najmi kan. Wan nadmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma gawa, dan seterusnya sampai wa ma yantiqu anil hawa. Nah, ya apa yang dibaca Nabi, apa yang disampaikan Nabi adalah kebenaran. Baru tidak bohong dan tidak dusta. Termasuk apa yang Nabi ceritakan, kan masuk Islam benar ada. Allah buktikan kebenaran. Pelajaran yang ketiga, orang-orang yang mencemeh, orang-orang yang molok-olok, yang mengejek, menghina, mencela, apalagi yang diolok-olok, yang dicemeh itu adalah Rasul, itu adalah sikap dan sifat orang munafik. Karena memang salah satu ciri orang munafik itu suka mengolok-olok agama, suka mempermainkan ajaran agama, suka merendah-rendahkan agama atau syariat. Itu ciri orang munafik. Ciri orang munafik. Munafik ama, ya munafik asli lah, munafik kapiah. Bukan munafik orang awak. Kalau munafik orang awak kan Islam, lagi salat, lagi puasa, lagi berzakat, lagi haji, lagi umrah. Itu munafik orang awak. Bahamu munafik orang awak, inyo lagi beribadah, tapi kadang-kadang kerja orang munafik kerjanya. Namanya munafik orang awak. Atau orang awak munafik. Atau awak munafik. Salat ada. Puasa ada. Sedekah ada. Baca Quran ada. Berilmu ada. Beramal ada. Cuman parangai, karajo, sifat dan sikap serta tingkah orang munafik tak pakai. Beruto alai janji mungkin Asia yang paling banyak janji di Indonesia aku koyo. Halo. Yang paling banyak janji di Indonesia aku pindah cik jadi siapa koyo. Enggak tahu. Orang nak berjanji itu salah.
Orang ada janji, orang ada banyak janji. Itu munafik. Ini Islam, tapi perang munafik. Janji mungkin ya, dipercaya khianat. Itu dia. Khianat, berkata dusta. Bila bertengkar, ini curang, menendam, dan seterusnya. Nah, orang-orang munafik asli itu sepanjang zaman sama perangai. Bahkan orang-orang munafik Muslim sendiri pun kadang-kadang meniru, mencela agamanya sendiri, mencela nabinya sendiri, mencela Quran segala macam. Tabur endo. Itu pelajaran ketiga. Siko. Bunyinya lanjutan ayat, la tadkhulunnal masjidil haram insyaallah. Ada pakai insyaallah. Insya jika Allah menghendaki. Konya. Dalam ayat ko Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan wakatunya, harinya, tanggalnya. Kapan ka masuk Masjidil Haram? Bukan berarti ketika perjanjian Hudaybiyah Allah menjanjikan dan Allah membenarkan mimpi Nabi bahwa mereka akan masuk Masjidil Haram dalam keadaan kepala sudah digundul atau dipendekkan. InsyaAllah. Berarti insyaAllah kok tergantung kepada sya Allah. Sya'a kan kehendak. Allah Subhanahu wa taala masyiah, berkehendak. Iradah berkeinginan, masyiah berkehendak. Masya'a kana, apa yang Allah kehendaki, karena ada dia. Wa ma lam yasha', dan apa yang tidak dia kehendaki, lam yakun, tidak ada dia. Jadi Allah menjanjikan dan membenarkan mimpi Rasul, tidak menyebutkan kapannya. Tapi pasti akan masuk Masjidil Haram. Itu menjalihkan kepada kita bahwa segala sesuatunya tergantung kepada kehendak Allah. Segala sesuatunya tergantung kepada keputusan Allah. Di kita disuruh membaca itu. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan ila ayyasyaallah. Surah Kahfi. Jangan engkau ucapkan, engkau katakan saya akan begini besok, akan begitu, akan melakukan ini, memastikan. Melainkan engkau bilang insyaallah. Semuanya tergantung kepada izin Allah. Karena kita mau kalau kau tidak bisa memastikan. Kita mau kalau kau tidak boleh memutuskan. Penentunya, pengaturnya adalah Allah. Itulah orang beriman. Segala sesuatunya digantungkan kepada Allah. InsyaAllah. Kalau nak jadi, kalau gagal atau ada kendala, nyonya baca InsyaAllah. Tandanya yang di langit belum mengizinkan ketika itu. Aku barangkali sebagian kita yang kurang apa namanya? Kurang mengembalikan ke situ. Ya kalau insyaallah berarti kita gantungkan kepada Allah. Dan jadi kita berusaha berikhtiar mengerahkan kemampuan dan tenaga serta potensi diri, buat rencana, buat program. InsyaAllah kau minggu depan kau kita kerjakan bah. Ternyata tidak jadi, gagal. Tandanya penguasa, pengatur, pemelihara menentukan tidak. Dan itu yang terbaik. Karena pilihan Allah adalah yang terbaik. Kita ulang. Iko bisa jadi terjadi di kita. Buat rencana, buat program, rapi-rapi, menyusun bahan-bahan, lah padek-padek, lah sepakai, lah bertokoan meja, ditentukan hari, ditentukan waktu,
tampil segala macam. Harus insya Allah. Jadi kita hari Sabtu ko insya Allah. Jambara sa sudah dua. Siaga satu, sanu. Di mana tampil di sinan. Pakai makan, yo insya Allah. Allah. Menunggu hari H saja lah. Tidak jadi tandonya raja di raja, penguasa alam semesta, pengatur dan pengendali, pemilik izin dan restu tidak izin. Bagaimana kena izin Allah yang tahu. Bisa jadi ada jeleknya, ada buruknya, ada tidak manfaatnya. Tidak jadi itu baik menurut siapa? Menurut Allah yang memberikan keputusan lah. Menurut awak bangi awak. Kita apa kolera dengan orang tu. Kapun duang mah kolera mah. Apa ni mangko begini. Kiranya ndak jadi ndak tibu no. Begini kata. Aku nang kadang-kadang kurang bisa tahun ni mo. Jadi orang kalau insya-Allah aman tu. Nya belum tentu nan buruk awak tu buruk. Gagal, tidak jadi, tidak berhasil, tidak mendapat segala macam. Kalau kita baca insya-Allah jangan cameh. Pasti itu ada baiknya, ada hikmahnya, ada fadilahnya. Sebab Allah tidak akan memutuskan yang buruk untuk awak. Di situ pun Allah bilang, la tadkhulunnal masjidal harama insyaallah. Insyaallah ni bila tergantung. Rupanya Allah mengendaki masuk Masjidil Haram tu tanggal 8 Hijriah. Pakai proses Nabi masuk Makkah tanpa peperangan. Bila masuk Makkah, dia orang Quraisy melanggar. Proses. Intinya nanti tulis Nabi itu masuk Masjidil Haram tanggal 8 Hijriah. Intinya begitu. Nah, cuman caranya itulah. Caranya ada penyebiah, ada kegagalan. Itu pelajaran kita. Nah, sebagai gambaran di kita bahwa andai kan kita berencana ya boleh lah matang, tidak boleh, tinggal menunggu selai. Kalau kau insya Allah, lalu nak jadi. Tak jadi itu bukan buruk. Tak jadi itu bukan rancak. Bukan Allah murka. Tak jadi itu banyak manfaat, banyak faedah. Banyak rahsia di balik tak jadi sesuatu. Karena kita tak tahu. Ana rancak, ana baik untuk awak. Yang paling tahu Allah. Jadi kalau terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan, ya kita balik kasih nama balik. Bacaannya qadarullah ma syaa fa'ala. Qadarullah ma syaa fa'ala. Itulah sesuai dengan takdir Allah. Apa yang dia kehendaki jadi dia. Apa yang dia kehendaki dia kerjakan. Ma syaa fa'ala. Ini kalimatnya sederhana saja. Cuma kalau nak kita dalami, nak kita pahami, akhirnya bacaan itu tinggal di bacaan. Bacaan itu tinggal di bacaan. Balik kita kaji bangka. Insyaallahu aminin. Muhalliqina ru'usakum wa mukassirin la takhafun. Jamaah umrah kita, jamaah haji umrah, lah selesai umrah. Dan mereka lah boleh kepala laki-laki, ada yang mendekkan. Diproduksi, dipotong aja ujungnya. Laki-laki dua pilihan. Dah selesai umrah. Namanya muhallikin dan mukassirin. Pertanda umrah lah selesai. Itu tahallul, digunting rambut bagi laki-laki, dicukur atau dipendekkan. Bagi perempuan itulah ujung rambut. Pertanda lah selesai umrah. Namanya tahallul. Jika janjikan kamu akan masuk Masjidil Haram dan kamu akan melakukan tawaf, sa'i dengan amal lancar segala macam di tahun berikutnya.
2 tahun tertunda. Sabar. Sabar menunggu janji Allah dan apa yang Allah janjikan. Karena janji Allah benar. Allah tidak bohong. Masa Allah bohong? Kau dunia Allah bohong. Janji Allah benar. Masalah nolai awak-awak aku acok tidak sabaran. Awak-awak aku dapik, ana minta dapik, dan dia mau pecah, dan niat sampai. Tu kecil awak. Ini tidak semua yang kita program, yang kita ubek, yang kita turut jadi sampai. Bang itu, ia penentunya Allah. Gagal tu di satu sisi gunanya ada nak tekanan di kita. Baso ndak awak penentunya kumah. Gagal ndak jadi. Sadar kita rupanya nan di atas alun izin lai. Raja alun beri restu lai. Itulah rahsia insyaallah. Insyaallah. La takhafun. La takhafun, tidak kamu takut. Takut apa? Kamu tidak takut aman menjalankan ibadah umrah? Tidak ada gangguan daripada kaum musyrikin Makkah. Itu jaminan. Tidak ada gangguan, tidak ada peperangan, tidak ada cacian. Berjalan saya. Karena ketika terjadi penjenubiah itu, kaum musyrikin kocar kacir. Ketika terjadi Futuh Makkah, ketika terjadi Futuh Makkah, Nabi masuk kota Makkah, orang-orang musyrikin lengkapnya keluar dan berlindung. Ini memang tidak ada yang akan mengancam orang mukmin ketika melaksanakan umrah yang tertunda itu. Aman. Itulah sisi hikmahnya. Kalau dulu jo dipaksuannya ke Makkah tahun ini hijrah, mesti perang. Perang tidak aman diganggu. Tidak aman diganggu. Barangkali kalau kita buat contoh orang haji mungkin tertunda sampai sekian tahun. Patang Solo de kepatangku ala dapat jadi tertunda lo balik di sini patang mana tertunda lo balik biha kecewa selalu kalau kapaikan doa tertunda kalau dikapaikan doa. Karena tertunda itu di satu sisi tidak suka, tidak ketujuh, tapi di sisi lain tertunda itu banyak hikmahnya, banyak rahasianya yang kita tidak tahu. Jadi untuk itu, apa saja yang kita lakukan, apa saja yang kita perbuat, kalau gagal tertunda jadi capek balik yang kesiko, tandonya ada sesuatu di balik. Jangan capak, jangan berang-berang, jangan marah-marah. Cuman payah juga kan orang wah. Payah juga. Apalagi kita ambisi. Kita haruk bana, aku bana. Haruk bana aku bana tidak jadi ko ada sekian penyebab kendala. Apa nama lanyo qadarullah. Jangan kok jangan nonde, jangan salah menyalahan. Paling yang sari itu menerima. Ini jadi bara orang banyak mengupek aja. Terlambik nak jadi. Patangka baru saja sudah COVID kan ada nanepek ke Makkah jatah sekian orang. Untuk Indonesia 1,000 nak salah ya. Tak ya. Ada sekian banyak orang nak dapat. Ketika langang Makkah pakai masker semacam tertunda.
tertunda. Rupanya kini dapat. Kita bela syukur awak dapat petang ko. Kalau kini ko apa ya awak bebas. Wak rami, sama-sama, tak ada hambatan, tak ada rintangan. Jadi ini syukur juga jadi deh. Ketika dulu kesal. Sahabat-sahabat Nabi yang kecewa dihibur dengan ayat itu. Kamu masuk ke dalam iyo. Tapi bilanya sarang kepada Allah. Kan Allah yang menentukan. Itu pastinya insyaAllah. Fa'alima ma lam ta'lamu. Fa'alima Allah kuncinya kau. Maka Allah alima, Allah mengetahui. Alima, Allah mengetahui apa yang baik, apa yang bagus, apa yang rancak daripada kamu. Kita ulang. Allah mengetahui apa yang baik, apa yang rancak, apa yang bagus, apa yang elok untukmu. Karena dengan tertundanya itu bukan buruk. Baik. Justru kalau jadi buruk. Nah, di situ undang-undang rawaknya. Jangan capek-capek. Kok pahit jangan capek-capek di luahan, kok manis jangan capek-capek di lulua. Itu undang-undang rawak. Allah mengetahui apa yang terbaik dan apa yang baik untukmu. Malam ta'lamu, apa yang tidak kamu ketahui. Apa yang tidak kamu ketahui di balik semuanya itu, engkau gagal, engkau tidak jadi, kamu tidak tahu. Allah yang tahu. Allah yang tahu. Faja'ala min duni dzalika fathan qariba. Maka Allah menjadikan sebelum itu terjadi bagi kamu ada suatu kemenangan yang perjanjian sangat luar biasa, suatu kemenangan luar biasa yang akan kamu peroleh, yang akan kamu perdapat di balik itu semua. Allah jadikan di balik kegagalan itu, Allah jadikan di balik ketidakjadian itu atau ditunda itu suatu kemenangan yang sangat besar, kemenangan sangat dekat. Nah, ambo tekankan adalah kaji ku untuk awak, untuk awaknya. Lebih-lebih awak nan pencapek, awak nan sangat-sangat emosional, panggagih. Ketika tidak jadi, ketika gagal, tentu gagal tidak jadi ku ada penyebabnya. Macam-macam penyebabnya. Tapi ketahuilah itu hanyalah penyebab. Nan sebenarnya tidak jadi, nan sebenarnya gagal. Kita ulang. Itu hanyalah penyebab saja. Nan tertulis di alam sana, di luar mahfuz, nan tertulis memang tidak jadi, ditunda. Anda itu tidak boleh kecil. Anda itu kalau terjadi ledo. Baca. Ulang lagi cukup dia. Bahwa tidak jadi, tertunda atau gagal sabananya nan tatuli di luar mahfuz adalah memang tidak jadi, memang gagal, memang tertunda waktunya, tampaknya keadaannya tidak jadi, gagal. Penyebabnya kok adu-adu saja. Banyak penyebab tidak jadi tu, tapi bukan landasan itu tidak jadi. Tidak jadi kok memang putusan itu tidak jadi. Itu adalah
lah kesebab saja. Balik kena cakap balik. Ndak jadi ke Makkah tu Covid ku kesebab saja. Sebenarnya tertulis nang ke Makkah cakap tu awak tahun sekian. Nah, tengok. Allah alima. Allah tahu sangat, tahu bana Allah. Ana rancak, ana bayi, ana lau nan pas untuk awak. Cuman kadang-kadang kita protes. Minimal mencepat. Itu mencepat. Mendeceh. Jadi tanda awak manusia mendeceh, Pak. Atau mencak-mencak kaki, atau mondeh-mondeh mampe-mampe. Semuanya itu melampiaskan kesalahan, kemarahan, tidak sudah gitu. Sabananya itu baik. Baru tahu baiknya setelah nanti dijalani. Karena Allah tidak akan memutuskan yang jelek. Allah tidak menetapkan jelek, semuanya baik. Semuanya sudah tercatat di dalam sana. Alima, dia tahu, malam tak lama apa yang tidak kamu ketahui. Bahkan di balik itu semua, kan Nabi Muhammad sahabat malahan dapat suatu keuntungan besar. Itu faja'ala min duni zalika fathan qariba. Dan selain itu Allah telah memberikan kemenangan yang dekat kepada kamu setelah itu. Awak dah tahu tu kemenangan akan kita raih. Dulu sahabat-sahabat setelah perjanjian Hudaybiyah kecewa. Ya, kecewa. Tapi nak tahu nada, an kata jadi setelah itu. Rupanya setelah itu kaum muslimin menang melawan tentara sekutu. Kalau kurang tertangkap, gagal kini kah? Tidak jadi kini kah? Begini ya. Kan gagal, tidak jadi, garisan tak itu. Tapi awak tidak tahu di balik kegagalan itu, tidak tahu awak ana rancak nak Allah lagi ke situ. Bisa tengok, awak tidak tahu sama sekali. Di situ pentingnya kita husnuzan kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah. Allah tu maha sebenarnya, maha Allah tu, maha tahu, maha bijaksana, maha baik. Itulah rahasia di balik sebuah kegagalan, atau rahasia di balik sebuah penundaan. Sehingga dalam kitab Al-Hikam disebutkan, janganlah sampai engkau berputus asa. Jangan sampai engkau berputus asa dengan tertundanya pengabulan. Tertundanya pengabulan permintaan, keinginan dan harapan-harapan, doa-doa. Jangan engkau berputus asa. Sebab engkau pasti diberi oleh Allah pada waktu yang Allah pilihkan dan pada tempat yang Allah tetapkan. Kapan Allah akan beri tidak tahu. Bang kau gagal, bang kau tak jadi, bang kau tunda, nyo waktunya tak pas kerja Allah. Makanya bacaan yang terbaik kalau tak jadi cakap tu atau gagal, ya bacalah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati. Allah beri ganjaran aku daripada musibahku. Nah, sebab kau ma tahu beko diganti dengan yang lebih baik. Kaji kita sampai situ. Bamu kau sampai situ. Lah payah lu mau nancik matu. Payah. Tu korupsi waktu kita 10 minit. Korupsi. Kan korupsi yang diizinkan tak? Kamu dia mau korupsi waktu. Sekian kaji Pak. Semoga berfaedah dan manfaat. Diakhiri subhanakallah wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu Muhammadin wa ala alihi sahbihi jami'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.